tentu ini menjadi pengingat bahwasanya persatuan menjadi satu kata kunci untuk kita bisa membangun negara yang kita cintai melalui apapun aktivitas latar belakang kita masing-masing. Untuk sahabat-sahabat anak-anak muda, terus semangat yang sedang belajar, sekolah maupun kuliah, terus semangat untuk menggapai cita-cita. Untuk sahabat-sahabat warga Kota Bekasi, anak-anak muda yang masih belum dapat pekerjaan, terus berjuang untuk mencari pekerjaan yang terbaik, dan jangan lupa kreativitasnya diasah untuk kita justru bisa menjadi pencipta lapangan pekerja itu sendiri. Sekaranglah waktunya. Sahabat media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otili Jebua, di acara Sekaranglah Waktunya. Saya ada di studio podcast DPRD Kota Bekasi, dan sekarang saya sedang bersama dengan Kang Wildan Fatur Rahman. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Saya lihat penampilannya sangat muda sekali. Baik. Ini salah satu yang termuda di DPRD Kota Bekasi. Betul, saya termasuk salah satu termuda, kedua di DPRD Kota Bekasi. Di DPRD Kota Bekasi ya, luar biasa sekali. Kang Wildan ini dia anggota DPRD Kota Bekasi, beliau sebagai wakil ketua di Komisi 4, itu bidang kesejahteraan rakyat, ada kesehatan, ada pendidikan, pemuda dan penanggulangan bencana. Beliau juga dari daerah pemilihan 3, itu meliputi Rawalumbu, Bantar Gebang, dan Mustika Jaya. Ya, luar biasa sekali. Nah, Kang Wildan, sebelum menjadi anggota DPRD di Kota Bekasi, apa aktivitas sebelumnya? Baik, terima kasih. Saya berangkat dari tenaga kesehatan dan aktivis organisasi keagamaan. Dari situlah saya memulai aktivitas setelah pendidikan. Baru dalam perjalanan kegiatan keaktivisan itu bertemulah momentum di mana saya diminta untuk masuk partai politik. Di Partai Kebangkitan Bangsa, di Partai PKB. Kebangkitan Bangsa. Saat itu tahun 2018, usia saya masih 24 tahun. Masih 24 tahun? Iya. Jadi ini periode keberapa? Ini saya jadi periode pertama, tapi saya nyalek sudah dimulai tahun 2019, saya udah pernah nyalek. Berarti sudah punya pengalaman lah sebelum jadi caleg lah ya. Iya. Nah, ini apa yang mendorong Kang Wildan dari seorang yang aktif di keagamaan, juga sebagai tenaga kesehatan, terjun di dunia politik? Tentu berangkat dari sebagai profesional kesehatan, sebagai aktivis organisasi, banyak hal yang saya temukan di lapangan. Berbagai permasalahan di masyarakat, soal gizi, terutama pada anak dan ibu hamil, bagaimana tentang soal pendidikan, soal pengangguran, khususnya pengangguran generasi muda, dan yang saya
perhatikan itu semua bisa kita urai dan carikan solusi melalui kebijakan. Betul. Bagaimana ruang-ruang advokasi kita saat kita menjadi aktivis itu daya dorongnya akan lebih besar melalui kebijakan anggaran dan kebijakan regulasi. Ya. Ya, itulah yang menjadi salah satu yang mendorong untuk saya tertarik untuk masuk di politik dan di DPRD. Luar biasa sekali. Nah, sebagai Wakil Ketua Komisi 4 di DPRD Kota Bekasi, membidangi kesejahteraan. Dari data yang ada, Kota Bekasi itu termasuk 10 kota terkaya di Jawa Barat, dengan beberapa kabupaten kota yang lainnya. Baik. Ketika Pak Wildan melihat bahwa Kota Bekasi termasuk kota terkaya di Jawa Barat, terus kita melihat penduduk yang ada di Jawa Barat yang kurang lebih sekarang 2005 ini sudah 2,6 juta. Baik. Apakah sudah menunjukkan bahwa pernyataan bahwa Kota Bekasi kota terkaya masuk 10 besar di Jawa Barat itu sudah bisa kita katakan itu sudah benar atau belum? Baik. Betul, 2024 akhir bahkan Kota Bekasi sempat viral oleh BPS dinyatakan sebagai kota terkaya nomor 1 se-Jawa Barat. Nah, ternyata dalam perjalanannya dikoreksi kembali di awal 2025 menjadi kedua kira-kira, masih kalah dengan Kota Bandung. Apapun itu satu pencapaian yang memang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan selama ini di Kota Bekasi. Meski tentu kita tidak bisa berpuas diri dan harus betul-betul memastikan angka tersebut memang mengandung nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi. Artinya kalau tadi dibicara apakah betul realitanya seperti itu, ya kan, bahwasanya angka itu diambil dari misalkan UMR Kota Bekasi yang paling tinggi se-Indonesia, 5,6 juta per bulan UMR-nya, gitu kan. Di waktu yang sama ternyata masih banyak temuan angka kemiskinan, kesenjangan sosial yang ada di Bekasi, yang ini tentu menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah Kota Bekasi. Oleh karenanya, melalui aktivitas saya di DPRD, khususnya di Komisi 4, hal-hal yang memang menjadi PR di bidang layanan dasar, baik itu kesehatan, pendidikan, dan juga ketenaga kerjaan, ini terus kita dorong agar betul-betul angka tadi betul-betul layak memang pantas untuk Kota Bekasi sandang, dengan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakatnya betul-betul terjamin. Nah, kembali kepada angka UMR. Di Kota Bekasi memang UMR yang paling tertinggi di Indonesia itu betul, disampaikan Pak Kang Wildan tadi itu 5,6 juta ya dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Tapi kita melihat Kang Wildan, termasuk di Dapil Kang Widal, itu Rawalumbu, Batarabang itu masih banyak kita melihat rumah-rumah kumuh di sana. Seperti apa ini Pak Wildan sebagai anggota DPRD Komisi 2 lah, Komisi 4 lah, menyikapi akan hal ini? Ya, tentu ini menjadi warning buat pemerintah Kota Bekasi untuk terus berbenah. Artinya hal tersebut, bicara UMR, ternyata tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi real masyarakat kita. Masih banyak masyarakat kita yang dalam kondisi di bawah jurang kemiskinan. Nah, ini yang harus ada intervensi lebih jauh. Kalau disinggung tadi soal bagaimana banyak kondisi rumah-rumah warga yang kumuh, tidak layak, tentu kita akan terus dorong bagaimana upaya program Rutilahu betul-betul digencarkan. Dan jangan lupa, sebetulnya saya menjawab semua tantangan masalah ini dengan yang pertama adalah apapun harus berbasis data. Nah, jadi bagaimanapun ketika ditangkap ada permasalahan, misalkan soal berapa rumah kumuh yang ada di Kota Bekasi, khususnya di Dapil, ya tetapkan datanya sampai seperti apa. Setelah kita tetapkan data, maka kita intervensi langkahnya seperti apa untuk mengurai masalah tersebut. Gitu. Nah, jadi selain tadi bicara tentang kesejahteraan, maka kita beralih daripada kepada kesehatan. Puskesmas di Kota Bekasi itu sesuai dengan jumlah keruannya ada 56. Berarti 56 puskesmas dan ada 41 rumah sakit. Dan tadi Pak Kang Wila tadi menyampaikan bahwa tenaga kesehatan di Kota Bekasi itu ada 11.351. Nah,
melihat jumlah puskesmas 56, rumah sakit ada 41, tenaga nakesnya ada 11 ribuan lah. Nah, dengan jumlah penduduk yang menyentuh angka 2,6 juta di 2025 ini, Kang Wildan sudah melihat sudah cukup nggak? Sebanding nggak dengan jumlah rumah sakit, medis, dan jumlah masyarakatnya? Ya, itu yang menjadi diskusi saya, Pak, di berbagai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait, bagaimana kondisi ideal layanan kesehatan di Kota Bekasi. Perlu saya sampaikan sebuah catatan prestasi di Kota Bekasi, standarisasi target BPJS di Kota Bekasi yang disebut UHC, itu standar pusatnya itu di angka 9,3%. Nah, Kota Bekasi sudah 93%. Di Kota Bekasi sudah 97%. Artinya jauh di atas target nasional. Nah, ini perlu diapresiasi, dan bahkan di 2026 saya mendorong untuk 100%. Artinya apa? Potret di lapangannya, ketika kita target UHC BPJS-nya 100%, jangankan orang Kota Bekasi yang sudah hidup lebih lama, sudah dewasa, anak baru lahir ketika kartu keluarganya jadi, itu sudah otomatis aktif BPJS-nya kesehatannya. Gitu. Artinya itu yang saya dorong agar memastikan kesehatan, akses layanan kesehatan warga Bekasi betul-betul menyeluruh seluruh warga masyarakatnya. Ini BPJS yang berbayar ya? Itu BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, BPJS yang gratis. Gitu. Yang kedua tadi disinggung, apakah ini sudah ideal dengan jumlah puskesmas di setiap kelurahan, rumah sakit yang ada 40 lebih gitu kan, RSUD-nya kita punya RSUD kota 1 dan tingkat kecamatan ada 4, naskesnya 11.300. Bicara soal infrastrukturnya sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Hanya tantangannya itu bagaimana peningkatan sarana penunjang dan SDM-nya. Ya, tenaga medis lah. Tenaga medis gitu, dan sarana penunjang di dalamnya. Gitu. Hari ini masyarakat semakin modern, semakin maju, ternyata penyakitnya pun semakin modern, Pak. Nah, ya penyakit baru muncul. Penyakit baru muncul ya kan, yang ya kan dulu penyakitnya yang kita ketakutin paru-paru, sekarang rupa-rupa kan kira-kira gitu kan. Gitu. Artinya ini menjadi tantangan sendiri ketika layanan dasar kita perkuat, akses masyarakat untuk mendapatkan kesehatan melalui BPJS tadi sudah sangat baik, tapi ternyata masih kurang. Bagaimana penguatan di sektor SDM nakesnya, baik SDM yang memang generalis gitu kan, maupun yang subspesialis yang kita kejar. Nah, ini kan angka 2,6 juta itu kan penduduk yang di Kota Bekasi. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak orang-orang yang memang tinggal di Bekasi, tapi KTP mereka bukan di Bekasi. Ketika mereka sakit, seperti apa perlakuan kebijakan yang dilakukan? Dia bukan warga Bekasi, ya, tetapi dia ada di Bekasi, dia sakit, kalau yang mampu mungkin dia bisa pergi berobat di tempat yang ini. Betul. Nah, bagaimana kebijakan? Apakah ada kebijakan Kota Bekasi kepada peristiwa seperti begini? Ya, ini betul, Pak, dilematis yang selama ini terjadi ketika Kota Bekasi sebagai kota yang heterogen, ya, masyarakatnya multi, termasuk data kependudukannya juga, gitu. Nah, ini seringkali menghadapkan dilematis. Tapi up to date-nya kabar baik untuk warga Jawa Barat itu Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur, ya, untuk ketika ada warga Jawa Barat dimanapun berada sakit, itu ketika daerahnya tidak ada akses yang siap, maka akan di-cover oleh layanan kesehatan dari Pak Gubernur. Nah, selama ini yang kita lakukan atau Dinkes lakukan, kita dorong agar bagaimana koordinasi lintas daerah itu tersinergi, karena bagaimanapun intervensi yang paling tepat adalah daerah asal atau identitas mereka, dan itu yang kita dorong agar bagaimanapun pemerintah harus hadir terhadap seluruh lapisan masyarakat. Makanya memang kepada masyarakat juga perlu diingat, kalau pindah ke suatu tempat dan itu dalam waktu yang lama, maka memang baiknya diurus surat pindah saja. Kalau dalam waktu yang lama. Ya, betul. Ya. Jadi ketika sakit seperti ini tidak menimbulkan masalah. Ya. Karena
kan semua juga BPJS itu kan ada aturan aturan mainnya dan juga. juga untuk masyarakat yang hari ini sudah lama tinggal di Bekasi tapi data kependudukannya belum Kota Bekasi, itu ada aturannya juga loh. Bahwasanya warga yang tinggal di Bekasi itu wajib mengurus data kependudukannya pindah ke Kota Bekasi paling tidak 1 tahun dia sudah tinggal di Kota Bekasi. Iya, jadi sering sekali memang masyarakat kita tidak tahu ketika membutuhkan pertolongan bantuan dari pemerintah, itu ada aturan main. Ketika aturan dijalankan, sering sekali masyarakat jadi merasa, loh, kok kita nggak dilayani, kok nggak difasilitasi, padahal sudah ada aturan main yang ada. Betul ya, Pak Wildan? Betul. Saya banyak terjadi karena dapil saya dapil Bantar Gebang, banyak aktivitas pemulung dari luar daerah. Betul. Mereka sudah menetap tahunan di sini, tapi KTP-nya masih luar daerah. Dan ketika kondisi sakit atau kondisi keamanannya terancam, itu kan kita advokasinya juga menemukan tantangan dalam hal administrasi. Karena ada hal-hal aturan juga yang tidak bisa kita langgar ya. Jadi ini juga menjadi satu informasi ya kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang tinggal sekarang di Kota Bekasi dan masih KTP itu di luar daripada Kota Bekasi, supaya segera juga ya dipikirkan kalau kira-kira masih lama tinggal di Kota Bekasi apalagi bekerja di Kota Bekasi, ya alangkah baiknya juga bisa mengurus surat pindah. Ya, sehingga memudahkan juga untuk urusan-urusan dengan pemerintah. Nah, kita melihat pendidikan di Kota Bekasi. Beberapa di media saya membaca bahwa Kang Wildan mengatakan bahwa Kota Bekasi kekurangan guru kurang lebih 2.400. Ya. Kebutuhan guru apakah sudah sangat mendesak dengan angka 2.400 itu? Betul. Hari ini kita sudah sangat memilih diksi kata dengan kata bahkan darurat kekurangan guru. Darurat kekurangan guru. Ya. Ini menggambarkan bahwasanya kondisinya itu bukan hanya di tahun ini sudah 3 tahun terakhir Dinas Pendidikan mengeluhkan bahwasanya mereka kekurangan guru. Yang perlu digarisbawahi, kekurangan guru di sini adalah guru yang berstatus ASN, Pak. ASN. Iya. Karena bagaimanapun aturannya sekarang itu kan tidak boleh mengangkat honorer. Nah, ini yang menjadi dilematis. Kemampuan daerah sebetulnya untuk honorer masih mampu, tapi karena aturannya tidak boleh, ini menjadi dilematis. Sementara bagaimanapun kita tahu bicara format ASN adalah format yang memang kewenangannya kewenangan pusat. Sehingga ini yang menjadi dilematis. Nah, ini yang menjadi konsen saya terutama dalam pembahasan program kerja atau RKPD 2026 untuk Disdik punya yang namanya timeline untuk bagaimana mengurai daripada tingginya kebutuhan guru ini. Punya matriks. Jadi meski itu dilaksanakan di multi year atau tidak tahun ini, tapi punya rencana yang jelas untuk mengurai ini. Sehingga kebutuhan daruratnya oleh Disdik adalah 2. Yang pertama dengan skema magang mahasiswa keguruan yang mereka minimal di semester 6 untuk ini adalah menurut saya ya solusi jangka pendek dan masa darurat, tapi di waktu yang sama kita minta untuk bagaimana kunci kunci kuota P3K guru di nanti 2026 prioritasnya untuk P3K guru. Jadi kunci angkanya yang konkret agar ini nggak lepas barang kira-kira gitu kan. Yang kedua ya kan kita minta koordinasi dengan pusat itu Disdik dan pemerintah harus bisa betul-betul menggambarkan kondisi real di Kota Bekasi bahwasanya urgensi guru itu memang harus diprioritaskan. Dan yang jangka menengahnya kita minta ada tawaran dari pemerintah pusat untuk meng-hire P3K yang masih jauh dari target ini kan dengan P3K paruh waktu. Nggak apa-apa untuk memenuhi jangka menengah ini dengan paruh waktu dulu, nanti baru dalam perjalanannya untuk P3K yang penuh. Iya, artinya ketika ada penambahan P3K, kalau bisa ya lebih prioritaskan kepada guru ya. Tapi penambahan P3K, karena ini bebannya kepada daerah, anggaran apakah sudah disiapkan nggak anggaran untuk P3K? Saya kira kemarin diskusi soal anggaran, kita minta untuk bagaimanapun ada refocusing atau realokasi anggaran-anggaran yang memang bisa diarahkan untuk penguatan guru ini. Karena kita semua sepakat bagaimanapun pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan
SDM, dan salah satu kuncinya adalah bagaimana penguatan di sektor guru. Jadi artinya anggarannya harusnya cukup. Kita punya 1,8 triliun untuk pendidikan. 20% ya? Nah, lebih dari 20%, Pak. Lebih dari 20%. Bahkan kita kehitung, mandatory spending-nya 20%, kita udah hampir 35%. Luar biasa ya. Nah, jadi harusnya solusi kurang guru ini bisa diatasi. Bisa diatasi. Karena biasanya kan sering sekali daerah ketika ada penambahan guru, ada penambahan pegawai, itu kan terbentuknya selalu di angka. Dan betul. Itu selalu bicara anggaran. Luar biasa sekali kalau Kota Bekasi ternyata sudah memberikan ruang ya sehingga penambahan P3K pun di Kota Bekasi tidak menjadi masalah. Ya. Nah, kalau kita melihat kepada jumlah sekolah dasar di Kota Bekasi itu ada 631 SD. Terus di SMP-nya itu ada 63, sekalipun baik SD SMP itu lebih banyak swasta daripada pemerintah tentunya ya. Nah, kalau SMA kan sekarang kan diurus sama provinsi. Nah, tapi dari data sekolah yang ada, jumlah yang ada ini sekarang, SD ada 631, SMP ada 56, sudah cukupkah? Sudah memadaikah? Kalau bicara daya tampung negeri itu untuk SMP memang masih kurang. Masih kurang. Tapi kalau tadi datanya itu adalah data SD negeri maupun swasta, saya kira Kota Bekasi sudah cukup ideal untuk jumlah sekolah yang ada. Hanya yang perlu kita pastikan adalah memastikan bahwasanya hak pendidikan anak-anak Kota Bekasi betul-betul terfasilitasi oleh negara, baik yang di negeri maupun yang swasta. Karena faktanya misalkan bicara sekolah swasta, bicara sekolah di tingkat SMP, daya tampung negeri itu kan juga belum besar gitu kan, terbatas. Artinya ada potensi bisa jadi ketika orang tuanya tidak mampu, ini bisa jadi putus sekolah. Ya. Nah, ini yang kita pastikan dan kita minta untuk distrik hadirkan program bantuan pendidikan untuk warga kita yang kurang mampu, yang dia tidak tertampung di sekolah negeri. Artinya kata kuncinya mau sekolahnya dimanapun, warga Kota Bekasi harus difasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah. Pemerintah, ya. Jadi makanya memang sekarang ada programnya Pak KDM, sampai harus bisa buat daya tampung 50 orang dalam satu kelas. Sekalipun menurut saya juga itu kurang efektif dengan jumlah 50 orang. Iya, betul. Jadi yang kita koreksi bukan memaksakan di sekolah negeri, bukan. Tapi bagaimana skema pembiayaan ini bisa disinergikan dengan sekolah-sekolah swasta. Betul. Agar common happy lah, gitu kan. Semua terakomodir. Swasta juga kan semangat awalnya dalam rangka membantu program pendidikan pemerintah. Tapi hari ini kalau dipaksakan anak-anak kita di negeri semua, sementara daya tampungnya juga nggak cukup. Satu sisi kan seolah-olah pemerintah menganggap yang swasta ini saingan. Mereka itu bukan saingan, justru dia membantu negara dalam hal ini. Oleh karenanya kita minta di Kota Bekasi terutama kebijakannya itu tidak kaku, oh ini negeri, ini swasta, enggak. Yang kita pastikan adalah anak-anak kita, anak-anak Kota Bekasi harus terfasilitasi akses pendidikannya, baik negeri maupun swasta. Ya, memang kebanyakan memang masyarakat mengapa lebih memilih sekolah negeri? Yang pertama, pembangunan tidak ada. Uang sekolahnya gratis, sudah fasilitas semua. Kalau di swasta, mendaftar, bayar uang pembangunan. Terus bayar uang sekolah. Maka di Kota Bekasi, angka-angka sekolahnya cukup besar. Beberapa sekolah swasta di Bekasi, angka-angka uang sekolah per bulan itu cukup besar. Kan ini kan menjadi kendala di masyarakat. Dan tadi Pak Kang Wildan tadi bilang harus ada solusinya. Jadi memang pemerintah sama sekolah-sekolah swasta ini harus bisa membangun sinergi juga. Karena kalau tidak, anak-anak kita jadi negeri sudah tidak cukup lagi, akhirnya kan tidak tertampung, bahkan banyak di antara mereka yang putus sekolah. Nah, itu yang kita... Iya, itu yang kita... Nah, Kang Wildan, ini sekolah negeri dulu deh, SD, SMP. Fasilitas-fasilitasnya, saya jujur nih, saya pernah melihat sebuah SD, menurut saya tidak layak. Bangunannya, halamannya itu halamannya udah, pasir semua udah nggak bersih. Habis itu, maaf aja, masuk ke toiletnya, ke ruang kelasnya itu udah meja-meja udah berantakan. Ini sekolah negeri yang saya lihat, tapi saya tidak sebut di mana. Nah, Kang Wildan sebagai ketua tahu nggak bahwa ada fasilitas seperti ini di SD SMP sekolah negeri? Ya, betul. Banyak laporan masuk kepada saya, terutama di Dapil,
yang memang tadi kondisi sekolah mereka yang memang banyak kerusakan. Oleh karenanya kita sudah mendesak Disdik untuk lakukan asesmen segera dan lakukan penataan pemeliharaan yang memang tepat sasaran. Jadi kita minta Disdik untuk melakukan asesmen, dipilah sekolah tingkat kerusakan sekolah yang ringan, yang sedang sampai parah, yang berat gitu kan. Sehingga Disdik sekali lagi dalam melakukan intervensi lapangannya itu betul-betul berbasis data. Gitu ya kan, maka nanti akan terpola berapa banyak yang rusaknya berat dan di mana saja, mana yang sedang, mana yang ringan, dan intervensi anggarannya pun dari mana. Karena kita kan kalau sekolah negeri kan ada bos pusat, ada bos daerah, ya kan, melalui APBD dan lainnya. Artinya harusnya ketika pola pemetaannya itu rapi, berbasis data yang akurat dan dipertanggungjawabkan, masalah ini bisa terurai. Iya, kalau saja Pemda Kota Bekasi itu dan DPRD bisa mendorong, katakanlah setiap tahun 50 apa 75 sekolah lah bisa dibangun, maka dalam waktu 5 tahun itu sudah sangat teratasi. Karena kerusakan sekolah itu kan bisa 10-15 tahun juga baru bisa ada perbaikan kembali. Ada rencana membangun sekolah-sekolah baru di Kota Bekasi? Untuk sekolah baru memang ada beberapa. Jadi di Kota Bekasi itu ada yang secara aktivitasnya sudah ada, tapi bangunannya belum ada. Hari ini kita mendorong itu kan minimalnya satu kelurahan, satu SMP negeri. Nah, ini ada dan ini hampir 90% sebetulnya sudah. Nah, yang terbaru di Dapil misalkan dari saya 12 kelurahan, ada satu kelurahan yang belum ada SMP negeri. Dan alhamdulillah kita advokasi dan baru akhir bulan kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama. Yaitu di SMPN 61 Mustika Sari. Jadi warga Mustika Sari siap, insya Allah tahun depan sudah bisa sekolah di kelurahannya. Ini salah satu perjuangan anggota DPRD, Pak Wildan, tentu Dapil ya. Memang. Itu aspirasi itu kan jadi mudah untuk bisa difasilitasi. Nah, Kang Wildan, sebelum kita tutup, baik. Apa pesan Pak Wildan kepada masyarakat Kota Bekasi? Baik, Bapak Ibu warga Bekasi, saya berterima kasih atas warga Kota Bekasi yang sudah menjaga kondusivitasnya dalam situasi 1 minggu ke belakang. Tentu ini menjadi pengingat bahwasanya persatuan menjadi satu kata kunci untuk kita bisa membangun negara yang kita cintai melalui apapun aktivitas latar belakang kita masing-masing. Yang kedua, untuk sahabat-sahabat anak-anak muda, terus semangat. Yang sedang belajar, sekolah maupun kuliah, terus semangat untuk menggapai cita-cita. Untuk sahabat-sahabat warga Kota Bekasi, anak-anak muda yang masih belum dapat pekerjaan, terus berjuang untuk mencari pekerjaan yang terbaik. Dan jangan lupa kreativitasnya diasah untuk kita justru bisa menjadi pencipta lapangan pekerja itu sendiri. Sekali lagi, warga Kota Bekasi terus semangat menjaga persatuan dan keutuhan kita. Kita semua adalah bersaudara, mari kita isi bangsa Indonesia, suasana kemerdekaan 80 tahun ini untuk terus kita melakukan pembangunan yang positif di wilayah masing-masing. Sahabat Media Baca TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Kang Wildan, anggota DPRD Kota Bekasi yang sangat muda sekali ya dan sangat energik. Ya, lihat saja bagaimana senyumnya, luar biasa sekali. Dan kita jaga kebersamaan kita di Kota Bekasi karena Bekasi ini adalah milik kita bersama. Salam sehat untuk kita semua. Sekaranglah waktunya. Ciputra Group is proud to develop another masterpiece. Citra City, a harmonious vision of city, nature and art. Because nature marks the beginning of life, and art elevates life. Nature and art lead the way toward your dream living experience. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Citra City,
City of Wellness painted on nature's canvas. A blissful living space linked with the beauty of the natural world, creating a relaxing and rejuvenating environment. A hidden gem among the flowing hills, with fresh air to breathe in every day. Close to the city, with easy access and complete facilities, connecting you with everything you need. This is the place for those seeking a dynamic and vibrant lifestyle. A city of effortless conveniences, where you and your loved ones can fulfill your daily needs and deepest desires. A place where various facilities, from healthcare to education, lifestyle, even your hobbies, are in abundance. Let magical moments enhance the quality of your life in the blissfulness of nature's symphony. Chitra City, a masterpiece that blends the art of city living and nature into your home.